Hasil kerja keras 7 Presiden Republik Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden, pemimpin besar revolusi Indonesia. Sampai kepada akhir pembangunan jangka panjang yang pertama ini, ialah pelita kelima, akhir daripada pelita kelima, tahun terakhir daripada pelita satu-satunya jalan untuk menjadikan manusia Indonesia daya saingnya tinggi. Sasaran kita adalah harus agar supaya tiap rumah tangga di bumi Indonesia ada rumah tangga yang sejahtera dan tentram. Antar etnis, antar agama, antar budaya, antar keyakinan, dan antar bahasa. Melaksanakan tugas yang berat itu dalam masa tugas yang diberikan kepada saya. Kita mempunyai mimpi dan harapan yang indah, yaitu terbangunnya budaya politik yang luhur, di mana para pemimpin Indonesia saling bahu-membahu, saling membantu, dan saling mengingatkan demi masa depan Indonesia. Dewan yang terhormat, para sesepuh dan para tokoh bangsa, terutama dari seluruh rakyat Indonesia, dengan ini saya mohon izin untuk memindahkan ibu kota negara kita. Setiap negara di dunia memiliki sosok pemimpin atau kepala negara. Di Indonesia, presiden adalah pemegang kekuasaan tertinggi dalam susunan pemerintah. Selama perjalanan kemerdekaan, Indonesia sudah dipimpin oleh 7 presiden. Dan tidak dapat dipungkiri, kemajuan demi kemajuan yang dirasakan oleh Indonesia saat ini tidak lain dan tidak bukan, ialah juga karena jasa 7 presiden Indonesia. Lantas, apa sajakah prestasi baik yang telah ditinggalkan oleh 7 presiden Indonesia selama menjabat sebagai presiden? Yang pertama, kita mulai dari Insinyur Soekarno. Presiden pertama Republik Indonesia dengan masa bakti 1945 sampai tahun 1967 atau yang akrab disapa Bung Karno. Kemerdekaan Indonesia adalah pencapaian terbaik yang telah diberikan oleh Soekarno kepada rakyat Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1945, Bung Karno mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia kepada masyarakat internasional. Untuk itulah Presiden Soekarno dijuluki Bapak Proklamator Indonesia bersama dengan Muhammad Hatta. Sebelum mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI. Sebelum mengumumkan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 1 Juni 1945 dalam sidang BPUPKI, Insinyur Soekarno jugalah yang pertama kali mencetuskan ide kebangsaan yang sangat luar biasa, yaitu mengenai Pancasila sebagai dasar negara atau ideologi bangsa Indonesia. Selanjutnya adalah Presiden Soeharto. Peralihan masa jabatan dari Presiden Soekarno kepada Presiden Soeharto ditandai dengan pergantian orde. Orde pemerintahan Soekarno disebut Orde Lama dan pemerintahan Soeharto disebut dengan Orde Baru. Jenderal Besar TNI Purnawirawan Muhammad Soeharto adalah presiden kedua Indonesia dan satu-satunya presiden dengan masa jabatan paling lama, yaitu lebih dari 30 tahun. Presiden Soeharto dikenal sebagai Bapak Pembangunan karena program pembangunan dengan repelita, yaitu rencana pembangunan 5 tahun. Selain itu, dibalik sosoknya yang penuh dengan kontroversi, Presiden Soeharto ternyata berhasil membuat Indonesia menjadi negara pertama di Asia Tenggara yang berhasil meluncurkan satelit, yaitu satelit Palapa A1 pada tanggal 9 Juni 1976. Presiden selanjutnya yaitu B.J. Habibie. Bahrudin Jusuf Habibie sering disebut sebagai Bapak Teknologi Indonesia. Berkat keberhasilannya mendesain beberapa proyek pesawat terbang, Habibie dikenal sebagai Presiden Indonesia ketiga dengan masa jabatan paling pendek, yaitu dari tanggal 21 Mei 1998
hingga Oktober 1999. Habibie menjabat presiden menggantikan Soeharto yang menyatakan mundur setelah gejolak reformasi. Walaupun terbilang singkat, selama masa kepemimpinannya, Habibie telah melakukan segenap terobosan untuk memulihkan situasi Indonesia. Salah satunya yaitu kebijakan politik dalam pembentukan partai politik yang membuat banyaknya partai politik baru bermunculan pasca reformasi. Yang selanjutnya ada Abdurrahman Wahid. Setelah Presiden B.J. Habibie, Presiden Indonesia keempat ialah Presiden Abdurrahman Wahid, sosok guru bangsa yang karismatik yang akrab disapa Gus Dur. Semasa hidupnya, Gus Dur mendapat julukan sebagai Bapak Pluralisme. Bukan tanpa sebab, julukan tersebut muncul lantaran semasa dirinya menjabat sebagai Presiden Indonesia, Gus Dur dengan lantang membela keberagaman Indonesia. Hal itu semata-mata karena kecintaannya terhadap keberagaman dan tak mengenal unsur perbedaan. Di samping itu, salah satu keberhasilan Gus Dur semasa menjabat sebagai presiden yaitu menumbuhkan ekonomi Indonesia dari angka minus 3 hingga menjadi 7,5% dalam kurun waktu 2 tahun. Presiden selanjutnya yaitu Megawati Soekarnoputri. Setelah Gus Dur, tongkat estafet pemerintahan Indonesia dilanjutkan oleh Presiden RI kelima yaitu Megawati Soekarnoputri. Megawati menjadi wanita pertama dan satu-satunya hingga saat ini yang menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia. Di masa kepemimpinannya pada tahun 2001 hingga 2004, Megawati berhasil menorehkan sejumlah prestasi. Salah satunya ialah berdirinya sebuah lembaga negara yang bersifat independen, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Hal inilah yang menjadi bukti bahwa Indonesia mulai serius memberantas korupsi yang telah lama menggerogoti bangsa. Selain itu, dalam mengemban amanat rakyat, sejumlah agenda juga ia lakukan. Di antaranya meletakkan kedaulatan sebagai hukum tertinggi melalui pemilihan umum atau pemilu untuk mewujudkan Indonesia yang lebih baik. Presiden selanjutnya yaitu Susilo Bambang Yudhoyono. Berkat kebijakan yang diambil oleh Megawati mengenai pemilu, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi presiden ke-6 yang dipilih langsung oleh rakyat Indonesia dan menjabat selama 2 periode. Selama masa baktinya, pria yang biasa disapa SBY ini juga telah meninggalkan jejak-jejak prestasi bagi bangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadi pertama kali sepanjang sejarah Indonesia, yaitu harga BBM diturunkan hingga 3 kali pada tahun 2008 sampai 2009. Jejak baik lainnya yang ditinggalkan oleh SBY yaitu pemerintahan menetapkan pendidikan sebagai salah satu prioritas pembangunan. Dalam hal ini memberikan pendidikan gratis dengan menerapkan pembebasan biaya sekolah melalui bantuan operasional sekolah atau BOS. Lalu presiden ke-7 yaitu Presiden Joko Widodo. Setelah habis masa jabatannya sebagai presiden ke-6, SBY resmi digantikan oleh Insinyur Haji Joko Widodo yang hingga kini masih menjabat sebagai Presiden Indonesia di periode pemerintahannya yang kedua hingga tahun 2024 ini. Pria yang kental dengan logat Jawanya ini terkenal dengan gaya blusukannya. Beragam kebijakan telah diluncurkannya demi meningkatkan kekuatan ekonomi dan kemandirian ekonomi bangsa. Salah satu kebijakan ekonomi yang terbilang tidak biasa yaitu keberhasilannya dalam mengambil alih PT Freeport yang selama puluhan tahun dikuasai oleh bangsa asing. Keseriusan Presiden Joko Widodo dan jajarannya dalam mengembalikan kekayaan Ibu Pertiwi membuahkan kemenangan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal lain yang telah dan sedang dilakukan oleh Presiden Jokowi yaitu menggenjot berbagai pembangunan infrastruktur yang merata di seluruh Indonesia.
Karena Presiden Jokowi berkeyakinan seiring dengan pembangunan infrastruktur akan menciptakan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia. Perlu kita ketahui bersama bahwa setiap pemimpin pastilah memiliki kelebihan dan kekurangan dalam kiprah memimpinnya. Namun kita harus menyadari bahwa ada banyak jasa dan kehebatan yang telah diperbuat oleh putra-putri terbaik bangsa, dalam hal ini para presiden-presiden kita, dalam memajukan negara tercinta kita Indonesia. Lantas dari ketujuh presiden tersebut, siapakah yang menjadi presiden paling Anda suka atau presiden yang menjadi favorit Anda? Silakan Anda beri tanggapan di dalam kolom komentar.